Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gendi, Gendi, energi untuk negeri. Eh, Halo, kembali lagi di podcast Gendi Provinsi Lampung. Oke, hari ini kita udah menghadirkan nih narasumber yang luar biasa dan spesial banget tentunya. Jadi hari ini kita akan ngebahas terkait student exchange bersama Kak Raini Alfinci Toskari. Hai Kak Raini, gimana kabarnya? Kabar baik, kamu gimana kabarnya? Oke, Kak. Kak Raini lagi sibuk apa nih sekarang? Oke, halo, yes, glad to know kamu oke juga ya, gitu ya. Sekarang aku lumayan lagi sibuk kerja sih. Kalau Anissa gimana nih? Gimana kuliahnya? Kuliahnya ya lumayan sih Kak tugasnya ya Kak. Karena udah semester 5 juga. Oke, good. Oke, lanjut kita mau nanya-nanya nih Kak ya Kak. Langsung aja ya Kak. Kita punya tanya nih buat Kakak yang pertama itu ada, boleh dong Kak ceritain gimana awalnya Kak Raini tuh bisa ikut International Student Week Festival di Timisoara, Romania. Gimana tuh Kak ceritanya? Ceritanya. Oke, well, it's actually good questions ya, Anissa ya, gitu. Jadi pertama kali aku ikut, ini kalau misalnya disingkat namanya ISWIN. Mungkin short story ini kalau disingkat namanya ISWIN. ISWIN itu International Students Week Festival in Timisoara, Romania gitu. Nah, ISWIN ini, dia ini kerjasama dengan siswa di seluruh penjuru dunia gitu ya. Untuk untuk ngikutin nih berbagai macam project yang memang mereka lakuin gitu di sana. Nah, gimana sih aku taunya gitu kan ya. Nah, aku ini kebetulan sangat suka dengan apapun itu namanya berbau luar negeri atau kayak ada student activities gitu. Dan aku tuh selalu tahu gitu, misalnya ada update terbaru nih apa nih gitu. Jadi aku selalu cari update itu apa sih yang lagi opening nih gitu ya, untuk yang student exchange gitu, yang memang menambah value di aku gitu. Dan kebetulan aku tuh lupa namanya websitenya apa, tapi nanti aku coba cari lagi deh. Itu di situ websitenya kamu bisa cari berbagai macam scholarship dan juga berbagai macam student exchange di sana gitu ya. Dan kebetulan pas itu aku ngeliat lagi ada ISWIN tuh buka, aku penasaran kan ya, kayak ISWIN ini apa sih gitu ya. Aku penasaran, aku lihat-lihat, oh oke, kayaknya ini menarik nih gitu. Apalagi di Romania nih, kayak orang-orang di Indonesia kayak Romania apa nih gitu ya, Roma Itali kali ya gitu. Tapi maksudnya Romania dan Roma Itali itu berupaya lumayan berbeda tuh, Nisa gitu. Dan di situ aku mulai tertarik, aku coba apply, dan rupanya banyak step juga kan yang dilakuin gitu. Dan finally aku berangkat deh ke sana. Gitu. Oh gitu ya Kak, berarti intinya tuh banyak-banyak mencari informasi. Kak lanjut nih ya Kak, apa yang kira-kira menginspirasi Kak Raini nih untuk ikut student exchange ini? Oke, ikut student exchange ya, menginspirasi. Jujur, sebenarnya jawabannya adalah mama aku gitu. Karena kebetulan di zaman dahulu, mamaku juga ikut student exchange gitu. Student exchange-nya tapi berbeda sama aku. Kalau sekarang tuh banyak ya student exchange, ada yang kayak ISWIN, ada ISWIP, ada juga yang ke Pakistan, itu juga ada namanya ISWIP, tapi yang P gitu, P sama B beda ya gitu. Dan juga ada juga yang kayak dari Kemenpora, itu juga kan ya, itu ada student exchange-nya. Dan juga banyak juga student exchange dari ISEC juga ada kan ya, student exchange. Nah, kebetulan mama aku dulu pas zaman dia muda, dia itu pernah ikut student exchange juga, tapi dari Kemenpora gitu, namanya AYEP gitu, Australia Indonesian Youth Student Exchange Program gitu. Dan di situ mama aku tuh selalu sharing a lot of story yang memang menarik banget gitu dari aku kecil. Terus aku juga mama aku diperkenalkan nih gitu sama teman-teman mereka, mama aku yang dari luar negeri, terus juga teman-teman mama aku yang exchange gitu. Jadi dari kecil aku tuh ditanamin mindset kayak kalau misalnya kamu melakukan exchange atau misalnya pergi ke luar negeri gitu ya, kamu bisa mendapatkan sesuatu yang menarik gitu dan menambah added value di kamu gitu. Jadi karena itu aku merasa kayak oh oke nih gitu, aku gimana pun caranya aku pengen seperti mama aku, walaupun memang misalnya student exchange-nya berbeda, tapi aku pengen intinya tuh sama gitu, student exchange juga nih gitu. Dan that's why sih aku berangkat nih ke ISWIN gitu, dan mama aku support aku gitu. Jadi memang one of my biggest inspiration in my life is actually my mom sih gitu, Nisa. Wow, dari mama ya ternyata. Yes, betul. Gini nih Kak,
kebetulan mama aku sih. Kenapa nih Kak Raini milih exchange-nya ke Timisoara Romania? Ada Oke, kenapa? Ada hal khususnya apa? Oke, very good questions ya. Kayak orang-orang kan pasti bertanya ya, kenapa sih lo harus pergi ke Romania jauh-jauh gitu ya, gitu. Ada loh Singapura, ada loh Aussie gitu ya. Nah, sebenarnya it's actually simple things gitu. Karena kebetulan yang lagi buka itu dan waktu free-nya aku di situ. Sebenarnya saat itu ya. Tapi di saat-saat aku lihat lagi, programnya tuh sangat menarik tuh loh, Nisa. Kayak itu aku tuh bukan hanya melihat kayak lokasi gitu. Kenapa harus pindah ke apa harus pergi ke sana. Tapi memang programnya itu sangat-sangat menarik gitu. Di sana kita ada workshop. Jadi ada banyak workshop yang bisa kita ikutin. Ada mental health, ada yang entrepreneur, terus juga ada yang leadership gitu. Jadi ada banyak workshop yang memang kita harus ikutin gitu. Yang mana kalau misalnya aku perginya ke Singapura atau perginya kayak yang ke Thailand gitu, mungkin aku ketemunya sama orang-orang yang ya lingkungan lingkupnya ya Asia lagi gitu ya, mungkin ya gitu. Tapi pas aku yang di Romania, itu ruang lingkupnya tuh lebih besar lagi gitu, karena kebetulan ISWIN itu merupakan student exchange yang terbesar di Eropa gitu. Jadi orang-orang tuh udah tahu gitu, kayak skalanya itu lebih besar. Nah, kebetulan yang kemarin itu yang join ke aku, yang pas di sana itu yang orang Asia itu cuma 3 orang. Dan itu yang aku dari Indonesia, Vietnam, sama Korea. Yang lainnya tuh Europe semua gitu. Yang mana itu membuat aku exposure-nya tuh sesuatu yang baru lagi gitu. Dan aku juga selalu ditanya kayak, lu ngapain sih jauh-jauh pergi ke Romania gitu dari Indonesia? Dan which is itu aku take flight itu panjang banget, mungkin ada 46 jam. Nisa gitu ya. Tapi di situ ya aku di situ pergi ke sana karena menurut aku akan mendapatkan exposure yang lebih nih gitu, dan aku bisa mendapatkan kenalan yang memang lebih banyak gitu, nambah relasi aku, dan programnya juga kece banget nih, oke banget nih, sehingga bisa tambah added value dalam diri aku gitu. That's why pas aku kerja juga itu sebenarnya student exchange ini sangat berguna banget nih gitu. Pas aku kerja aku ditanya nih gitu ya, Raini, you actually went to Timisoara, Romania for the student exchange. Kenapa? Why? Gitu kan. Mereka juga pengen tahu tuh gitu. Dan rupanya kalau misalnya udah masuk dunia kerja nih, Nisa, student exchange itu actually added your value gitu. Bener-bener kayak orang-orang juga itu dilihat banget. That's why mau di mana aja sih menurut aku it's okay ya gitu. Depends on programnya gimana dan apakah program itu bisa memberikan value ke kamu sih gitu, Nisa. Oh, keren ya Kak. Lagi nih Kak, selama di sana ya Kak Raini tuh berapa lama dan belajar apa aja tuh Kak? Oke, berapa lama ya? Aku itu kebetulan hampir sebulan ya kayaknya di sana gitu. Tapi sebulan tuh nggak full yang program banget gitu. Aku ada kayak ya liburan tipisnya lah gitu. Tapi kalau untuk yang full itunya tuh hampir 3 minggu gitu. Kita ngapain aja sih gitu ya? Pertama yang aku dibilang ada workshop yang kita ikutin. Di sana aku belajar tentang mental health. Di sana aku belajar tentang new environment, new culture yang memang kita pikir mungkin di Indonesia orang Europe nih seperti ini, culture-nya seperti ini. Pas kita udah sampai sana, rupanya there's a lot of different things yang memang aku baru belajar juga di sana. Setelah itu aku juga ada workshop didatengin sama orang-orang yang dari UN gitu, dari United Nations, terus juga dari salah satu kayak program apa ya bisa dibilang, kalau di Europe itu dia punya liganya sendiri, kayak Students Association liganya sendiri gitu. Nah mereka juga ngedatengin orang-orang petingginya gitu untuk datang. Jadi kita lumayan banyak workshop seperti itu sih gitu, dan juga kita dibikin small group gitu kan. Banyak yang kayak ada mental health, leadership, terus juga ada yang tentang gender equality gitu, lebih ke SDGs things gitu sih sebenarnya. Tapi itu menarik gitu karena at the end of our workshop kita harus selalu presentasiin itu di depan banyak orang. Dan kamu tahu berapa banyak orang yang ikut? Itu ada 180-an. Itu tuh kayak banyak banget gitu. Jadi kayak aku it's actually first time aku kan untuk untuk presentasi ini tuh di depan banyak orang gitu kan. Tapi dan ya sangat-sangat ini ya campur aduk ya perasaannya pasti kayak aduh grogi, takut, malu gitu kan ya. Tapi di saat itu ya just do it gitu kan. Jadi di sana presentasi depan banyak orang gitu, dan juga terakhir itu aku sama teman-teman aku bikin culture night gitu, di mana kita memang harus representasiin ini kita kan ya country kita, dan juga kita kayak dance bareng gitu, kayak bikin small project gitu untuk kita
dance bareng gitu-gitu sih. Jadi kayak banyak banget sih yang dilakuin dan itu menarik banget gitu. Asik banget ya Kak. Sangat asik kalau aku melihat lagi ke belakang gitu ya. Sangat good experience gitu, ditambah relasinya juga nambah banyak banget. Kayak aku nggak pernah expect aku punya teman yang A, B, C, D. Jadi gue ketemu sama mereka A, B, C, D lagi. Kayak keren banget sih. Pokoknya keren banget deh itu. Selain itu, advantage atau keuntungan apa sih yang kakak akan peroleh kalau ngikutin student exchange ini tadi? Kayak keuntungan apa ya gitu ya, keuntungan apa. Nah, kembali lagi, keuntungan itu kan biasanya kita yang menilai ya gitu. Sebenarnya setiap kita mengikuti sesuatu itu kan balik lagi ke diri kita gitu. Seberapa bagus atau seberapa kita ngelihat itu sebenarnya sangat beneficial untuk kita atau enggak gitu kan ya. Apakah itu menambah added value ke kita gitu. Tadi pertanyaannya adalah seberapa memberikan advantage kan untuk aku gitu ya, mengikuti si Iswin itu gitu. Pertama, pertama itu untuk sekarang ya, setelah graduate dari university, aku realize itu sangat-sangat memberikan exposure ke aku gitu. Karena banyak company, like a big company juga di Indonesia, even small company yang mungkin masih startup gitu, mereka ngelihat kalau misalnya ada orang yang punya exposure internasional, itu mereka lebih consider gitu. Pertama, itu pasti lebih dilirik ya gitu. Walaupun kita nggak punya exposure internasional, it's okay gitu. Yang penting kita punya beberapa hal yang lebih oke lagi gitu, itu juga dilirik tetap. Tapi kalau misalnya kamu punya exposure internasional, ada kayak added value-nya sendiri gitu loh. Misalnya kamu S2 di luar negeri sama S1 S2 di Indonesia, kan pasti beda kan ya. Nah, gitu sih gitu. Jadi lebih dilirik sih pertama sama company. Jadi untuk aku lebih easier apply ke pekerjaan dan lebih easier untuk di-notice sama HR-nya. Kedua, added value-nya ke aku lebih tahu gimana sih sebenarnya in the other side gitu in the other part of the world gitu ya. Gimana sih memang culture-nya seperti itu dan gimana sih dari cara pemikiran mereka itu sih environment-nya seperti apa gitu. Itu yang bisa aku ambil positifnya yang supaya aku sendiri itu bisa grow gitu, lebih mature lah ya gitu. Dan aku bisa melihat semua itu in the big picture gitu dan not being judgmental sih and everything gitu. Itu sangat ngebantu aku banget sih di saat aku itu advantage-nya ya. Dan aku nggak bisa aku nggak bakal ketemu sama teman-teman aku nggak bakal dapet aku nggak bakal dapet very good environment dan juga ketemu sama best friend aku dari Europe kalau misalnya aku nggak kesana ya. Itu nambah relasi sih gitu ya. Relasi sih itu yang paling penting sih gitu. Karena kebetulan pas aku di sana juga karena relasi, I feels like it easy gitu ya untuk traveling somewhere gitu loh. Kayak kesini mah udah ada temen nih gitu. Kesini mah udah ada temen nih. Jadi kayak ya udah gitu. Jadi ya salah satunya juga membuat kita lebih gampang ya kalau kita mau kemana-mana gitu. Dan itu sih yang paling penting ya gitu. Kak, proses apply-nya bagaimana? Apa aja nih yang harus disiapin kalau kita nih misalkan Sobat Gendi mau ikut student exchange? Oke, good question. Nah, sebenarnya kalau misalnya aku mau bilang terlebih dahulu nih, nggak cuma ada Iswin doang. Jadi ada namanya kayak liga yang aku bilang itu tadi, yang perkumpulan student associations di Europe itu tuh dia tuh punya banyak student exchange, bukan cuma Iswin. Ada yang namanya ISWIP. ISWIP itu International Student Week Festival in Serbia. Terus juga ada yang di Jerman, aku lupa namanya di Jerman apa. Ada juga yang dia punya di Belanda, itu juga ada gitu. Kamu harus lihat timeline-nya aja sih gitu, yang mana cocok sama kamu gitu. Biasanya prosesnya tuh sama. Pertama kita pasti apply dulu nih gitu ya. Apply-nya itu ada kayak isi data informasi, terus juga ada kayak lu memilih workshop apa gitu. Kita memilih workshop apa, terus jelasin esai gitu, ada esai kayak kenapa kita mau workshop itu gitu. Jadi ada tiga workshop yang bisa kita pilih gitu, terus jelasin per workshop itu kenapa kita milih workshop itu gitu. Nah, setelah esainya udah oke, misalnya dari mereka kayak oke nih gitu, dari esainya semua itu memang sesuai gitu ya dengan tema mereka, karena kan itu disesuaikan lagi ya sama tema per tahun kan pasti beda-beda. Itu kita ada next step yaitu interview, yang mana viewernya dari sana, panitianya lah kalau kita bisa bilang ya gitu. Panitia di sana kita ditanya-tanya banyak banget hal-hal, ada kayak kenapa lo mau join gitu juga kan ya, apa sih udah kontribusi yang udah dilakuin, terus juga sebenarnya kalau misalnya mau di sana itu mau yang dicari itu apa
apa gitu. Jadi kita tuh sama-sama tahu gitu loh, dia bisa memberikan apa, kita bisa memberikan apa ke mereka gitu. Dan setelah interview tersebut sudah selesai, itu nanti ada interview lagi gitu. Tapi interviewnya ini sama yang kayak lumayan petingginya gitu. Misalnya kayak aku pas kemarin itu dapet sama yang head dari panitia tersebut juga. Terus juga aku pernah ada yang dapet itu teman aku yang dari another country, itu dia dapat sama salah satu kita langsung urus-urus berkas, kita berangkat, kita urus visa dan lain-lain gitu. Dan anyway kalau tim Romania itu kan dia bukan masuk yang Schengen visa kan ya, jadi aku harus ke embassy-nya sendiri, pengurus yang dari universitasnya kayak dosen gitu yang interviewin dia. Jadi lumayan unik juga sih ini yang interviewer yang terakhirnya ini gitu. Dan situ lebih deep lagi sih, ditanya-tanya lebih digali. Setelah itu baru nanti pengumuman announcement gitu ya. Announcement ya udah kita lolos atau enggak gitu. Kalau lolos kita konfirmasi. Tapi kalau misalnya kamu pengen apply-nya kayak Jerman gitu, Jerman atau Belanda itu kan masuknya Schengen ya. Jadi nggak terlalu ribet lah gitu. Dan kalau misalnya kamu mau apply yang Serbia, itu setahu aku dia Indonesian itu nggak perlu visa. Jadi bisa aja langsung berangkat ke sana gitu. Dan setahu aku banyak banget orang Indo yang berangkat ke Serbia dan ngikutin untuk programnya. Terkait akomodasi atau living cost-nya itu gimana? Kalau di sana full cover sih, dari makan, tempat tinggal, gitu-gitu di cover. Dari bukan perusahaan, dari si university-nya. Karena kebetulan kita tinggalnya di dorm university sih pastinya gitu. Karena kita akan merasakan seperti mahasiswi di sana. Gimana gitu. Jadi kita tinggalnya di dorm university, tapi untuk flight tiket memang kita sendiri sih gitu. Dia pinter-pinter lah untuk cari flight tiket yang murah gitu. Ada lagi nih Kak, ada nggak sih Kak pengalaman unik yang paling berkesan yang Kak Raini telah pernah alamin selama di Romania ini? Oke, pengalaman unik berkesan pasti banyak banget ya, apalagi karena aku represent Indonesia yang mana di Romania sendiri itu nggak banyak orang Indo, kayak bukan nggak banyak lagi, nggak ada kayaknya orang Indo, kayak yang punya yang di kedutaan aja tuh orang Indonya gitu ya. Dan mereka masih masih jarang gitu sih tahu tentang Indonesia, culture Indonesia. Jadi one of the pengalaman yang unik pasti represent di our country-nya gitu kan, si Indonesia ini gitu ke mereka, dan mereka kayak wow, oke, rupanya Indonesia ada ini itu gini dan rupanya lidah kita sama lidah mereka tuh sama. Jadi makanan mereka itu menurut aku kalau di Indonesia kayaknya bisa makan deh, kayak itu sama aja deh rasanya, kayak membuat kita ya lumayan lah enak gitu, bukan yang kayak hambar-hambar banget gitu. Tapi one of the things yang mungkin truly lebih unik lagi daripada sharing si culture kita gitu ya, itu jadi tapi ini out of topic sih. Jadi aku lagi di money exchange gitu, jadi aku lagi kayak move to another city, lagi memang kita ada field trip ke another city untuk mengunjungi salah satu university di sana, itu di Oradea namanya, salah satu city-nya namanya Oradea. Jadi di Oradea tersebut itu tuh sebenarnya bukan turistik city, karena itu lebih ke educational city itu, education ya kota pendidikannya lah kayak Jogja gitu. Jadi pas di sana itu kan aku ke money exchange ke tempat penukaran duit ya gitu di sana. Terus aku kan sama teman baik aku tuh kebetulan dia tuh dari Moldova tuh, dan aku lagi pergi sama dia. Terus tiba-tiba ada yang approach aku kayak couple gitu, kayak aku kayak bingung gitu kan, kayak dia tiba-tiba datang ke aku gitu, dia ngomong gini, hey, hello, apa kabar? Kayak aku kayak wait ini dia salah ngomong kali ya, ini pas sama dia, halo apa kabar? Kayak, hah, yes, saya baik gitu kan ya, bisa bahasa Indonesia. Terus aku coba kayak langsung ngomong gitu kan, terus kata dia, no gitu. Terus kayak ini kenapa gitu, tiba-tiba dia approaching aku gitu kan. Terus dia bilang, no, I actually can speak bahasa only little because I actually learned it from Duolingo, kata dia gitu. Oke, gitu. Are you from Indonesia? Yes, I'm from Indonesia. Actually, I hear that Indonesian language is kind of easy to learn, kata dia. That's why dia belajar sih ini gitu. Tapi kan kayak aneh gitu. Maksudnya kayak aku tuh kayak kaget gitu loh. Kayak dia di Timisoara di Romania ada nih gitu ya, orang yang mau belajar bahasa Indonesia. Tapi rupanya pas aku tanya dia dari mana, dia tuh juga dari Serbia. Tuh, jadi kayak rupanya Indonesia tuh sebenarnya unik, dan juga pasti banyak orang yang tertarik gitu loh buat belajar tentang Indonesia, tapi mungkin belum banyak exposure untuk culture atau country kita di sana gitu loh. Jadi mereka mereka tuh senang banget pas ketemu aku, karena benar-benar kayak mereka akhirnya ketemu sama orang Indonesia asli gitu, jadi bisa belajar langsung. Jadi itu lucu banget sih gitu. Terakhir nih ya Kak,
pesan-pesan dan tipsnya dari Kak Raini untuk Sobat Gendi nih, yang juga tertarik buat ikutan student exchange ke Romania ataupun ke negara lainnya. Oke, tips and triknya ya. Itu pertama kamu harus tahu nih negara yang dituju mau ya, misalnya mau di mana gitu, atau program apa aja sih yang kamu pengen tahu. Gitu. Coba cari-cari di banyak website gitu ya. Kayaknya di Instagram juga banyak deh, kayak ada student scholar gitu ya, yang bisa kamu cek dulu sih website-website yang memang dituju ya gitu. Ada banyak website kok. So aku ada yang di Instagram juga ada student scholar, terus juga ada apa ya websitenya itu kayak student exchange apa-apa gitu. Kamu bisa juga kok langsung searching gitu di Google, banyak banget apa info-infonya gitu. Kedua, kamu lihat nih timeline-nya gitu, timeline setiap student exchange gitu. Dan kalau misalnya kamu masih semester 5 kayak Nisa nih masih punya banyak waktu ya gitu ya untuk ngecek-cek. Mungkin Nisa bisa cek di tahun sekarang gitu untuk ke tahun depan. Karena kebetulan kalau student exchange itu kan nggak mungkin kayak sebulan sebelum si programnya baru open gitu kan ya. Itu kan pasti kayak setahun sebelumnya gitu loh. Jadi dicek-cek juga untuk timeline-nya, diperhatiin timeline-nya. Terus juga kamu harus banyak-banyak info tentang student exchange itu apa aja gitu. Student exchange itu ada banyak macamnya gitu, yang dan dari banyak organisasi, banyak, ada yang dari ISEC, ada yang dari Liga AC yang aku jalanin ini gitu, ada yang dari Kemenpora yang mamah aku gitu. Jadi banyak banget, dan setiap student exchange itu punya punya requirement-nya beda-beda. Jadi harus digali informasi dahulu sih. Itu yang pertama, itu yang terpenting sih, gali informasi. Dan setelah itu misalnya ada interview gitu. Kalau ada interview juga di-prepare dengan benar gitu. Dan kan biasanya kan udah banyak ya kalau misalnya di YouTube gitu, kayak gimana cara interview yang baik dan benar gitu. Dan di saat interview jadi just be yourself gitu. Dan jangan pernah grogi gitu. Dan menurut aku sih one of the things yang aku bisa kasih highlight kalau misalnya interview adalah jangan pernah ngerasa down atau jangan pernah ngerasa insecure di saat ngobrol. Karena sebenarnya partner kamu ngobrol itu juga belum tahu 100% tuh. Jadi pede aja gitu. Aku sering banget ketemu sama banyak banget orang-orang yang juga nanya sama aku, gimana sih gitu ya untuk ngelakuin interview dengan baik dan benar gitu ya. Aku cuma kasih satu tips sih, pede gitu. Pede aja sama apa yang kamu lakuin, dan terakhir berdoa ya. Itu tips and trick yang ya mungkin semua orang udah tahu ya, tapi ya memang seperti itu gitu. Sebenarnya most of the important is gali informasi. Dan aku itu salah satu tipsnya adalah buat meyakini aku mau berangkat ke Romania, itu aku ngechat orang yang alumni ya. Maksudnya yang sebelumnya pernah ikut si student exchange itu. Karena kalau di Liga AC itu, jadi European students itu tuh kan aku bilang tadi ada Jerman, ada di Serbia, ada di Belanda. Itu biasanya itu tuh mereka bergilir. Kayak misalnya dia dari Serbia dia pergi ke Jerman, dari Jerman dia pergi ke Belanda, dari Belanda dia pergi ke Romania gitu buat ngikutin student exchange-nya tersebut gitu. Jadi memang udah culture-nya seperti itu. Dari mereka ngikutin student exchange 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Jadi mereka tuh udah punya teman-temannya sendiri gitu di student exchange tersebut. Jadi kita tuh bisa nanya sama mereka kayak gimana sih gitu, di sana lo apa aja lo dapetin gitu. Menurut lo worth it gak gue kesana gitu. Apalagi gue dari Asia nih gitu, dari Indonesia nih berangkat ke Eropa dan ngikutin program ini. Menurut lo worth it gak gitu. Dari mereka misalnya ngobrol-ngobrol, oke, worth it kok gitu. Ya udah, why not berangkat gitu. Dan menurut aku sih kalau misalnya kita memang mau positif gitu ya, mau memang mikirnya juga ke sana buat belajar, buat nambah pengetahuan lagi gitu, pasti nggak ada semua yang sia-sia sih gitu, Nisa. Wow, Kak Raini keren banget. Oke, makasih ya Kak udah ngeluangin waktunya buat hadir di podcast Gen di Provinsi Lampung. Oke, kita juga udah di penghujung acara. Kita udah memperoleh banyak banget nih ilmu terkait student exchange dari Kak Raini. Selain itu, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan podcast ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk Sobat Gendi semuanya. Dan sampai jumpa di podcast Gendi Provinsi Lampung berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gendi, energi untuk negeri.